what's up Om Bro semua. Kita sampai malam ya. Ini kita sampai malam. Kita kemana ini Om Yuda? Kita masih di Kota Cepu. Sekarang kita lagi di rumahnya Om Lukman LK. Beliau ini punya koleksi breeding, lovebird sama murai ekor panjang. Murai ekor panjang. Sekilas tadi kami sudah ngintip-ngintip. Lovebird-nya juga, murainya juga. Gimana keseruan kita? Jangan skip dulu. Tetap tonton kita. Nantikan informasi-informasi yang berguna buat kita. Silakan Om. Ya, sip. Tonton sampai habis ya. Yo, what's up Om Bro. Malam ini kita di Cepu ya. Kita sudah bersama Om Lukman, Lukman LK di Kota Cepu. Gimana Om? Ini Om. Om Lukman ini adalah salah satu breeder di Cepu. Beliau ini terkenal dengan breeding PF-nya atau Pil-Pilo untuk varian di lovebird. Dan sekarang beliau ini menerjunin murai ekor panjang sekarang. Murai ekor panjang. Kita sempat ngintip di beberapa kandangnya. Murainya ekornya panjang bener. Gimana ceritanya Om? Saya dengar dulu malah starting ternaknya beliau ini ternak murai nih. Murai, lovebird, terus sekarang lovebird plus murai ya. Gimana ceritanya Om? Main borongan nih. Main borongan ya. Sebenarnya ya saya dulu mulai 2014 pernah murai, tapi murai sayur Om, kalau orang bilang gini murai lokal yang biasa. Setelah itu ada teman mengajak untuk ternak lovebird tahun 2016. Kita mulai lovebird dan sampai sekarang tetap lanjut. Akan tetapi melihat situasi kayak gini, saya ingin mencari alternatif rezeki dari yang lain. Dan saya ternak murai lagi, khususnya impor yang ekor panjang. Ekor panjangnya Om ya. Jadi logikanya ini Om Lukman ini belajar dari masa lalu. Kalau mungkin awalnya dan mungkin sebagian umum lah ya, kalau kita misalnya jadi breeder atau memulai segala sesuatu, biasanya memulainya dari hal yang biasa atau yang disenangi dulu. Kurang informasi tapi kepingin. Beliau ini Om Lukman memulai tahun 2014 hanya sekedar untuk seneng atau apa kayak gitu. Setelah itu ada seseorang yang meracuni. Ini ternaklah ke lovebird. Setelah itu pikirannya mungkin terganggu terus. Murainya panggil, jiwa murainya datang. Akhirnya comeback kali ini beliau nggak main-main. Saya lihat ini beberapa indukan, hampir mayoritas ya Om ya. Mayoritas indukannya kualitasnya luar biasa. Bisa diceritakan Om Lukman, apa aja yang ada di kandangnya? Di kandangnya ini apa aja sih? Ekornya istimewa semua nih. Ya, berdasarkan pengalaman teman-teman di Cepu dan dari Jepang, anak-anaknya dari murai ekor panjang itu bisa laku harga segini dan saya tergiur. Akhirnya hasil anak-anak jual itu saya jual, saya berikan materi murai ekor panjang. Ekor panjang. Jadi ini istilahnya diversifikasi usaha. Jadi buat teman-teman yang hobi, tidak hanya untuk ternak satu spesies saja. Mungkin inginnya tambah murai, tambah aja nggak apa-apa selama itu mampu. Dan belajar lagi lah. Beliau ini tidak berhenti belajar teman-teman. Jadi
sekarang beliau ini ternak ekor panjang. Itu ada berapa pasang Om? Awalnya jantannya 2 ekor, betinanya 4 ekor. Betinanya 4 ekor. 4 ekor. Karena murai itu kan rata-rata poligami. Oh, bisa dipoligami. Wajib poligami. Terus tadi saya lihat di salah satu kandang beliau itu ada murai, terus ada burung gereja. Nah, alasannya apa nih Om? Mau disiram. Alasannya apa nih? Saran dari teman untuk mengecek jantan murai itu sudah kelihatan dan muncul birahinya apa enggak, kita bisa masukkan burung yang kecil-kecil loh, bukan hanya gereja saja. Oh gitu ya? Burung bunga bisa. Cuman kenapa kita pilih gereja? Karena gereja itu lebih lincah. Lebih lincah. Jadi kalau diuber-uber dia bisa lari ya? Lari. Seandainya kalau petinju sparring partner. Sparring partner. Jadi untuk meningkatkan mental ya. Mental apa kayak gitu. Saya pikir mau disenang. Saya pertama nggak percaya mata burung gereja itu. Gitu. Jadi tandanya siap birahi dan dikawinkan itu gimana Om? Kalau murai itu kan birahi itu kan ciri-ciri pertama itu dia gacor terus Om. Oh gitu ya? Gacor bunyi. Rajin. Ya, rajin. Setelah itu coba kita tempelin betina. Betina, baik betina taruh di kandang, kita tempelin. Kalau dia sudah masuk gini merayu-merayu, berarti itu tandanya sudah siap birahi ya. Kalau dia nggak birahi, tetap dia aja untuk jantannya. Oh gitu ya. Tetap nggak mendekat, nggak merayu, sudah belum birahi. Atau mungkin kurang cantik. Tingkat kesulitannya untuk menjodohkan murai itu gimana? Kalau menurut saya justru murai itu lebih gampang daripada lovebird. Karena kalau murai itu meskipun belum pernah ketemu, itu kalau sama-sama pas birahinya, paling 1-2 jam bisa duduk, bisa langsung kawin. Karena juga dari sisi fisiknya juga gampang membedakan ya. Jadi kita benar-benar nggak terlalu sulit. Oh ini pasti jantan, ini pasti betina. Kalau di lovebird kita harus pakai tes DNA. Kadang juga ada kesulitannya kita menjodohin lama kasih lucu itu paling ya mungkin yang betinanya sudah birahi, jantannya belum. Jantan baliknya juga gitu, jadi tetap nggak mau jodoh kalau gitu. Nah gitu harus ganti pasangan. Dan untuk murai itu bahaya kalau jantannya sudah birahi, betinanya belum, bisa dikejar kalau dimasukin kandang bisa mati itu. Oh bisa mati sampai jajar. Ya kalau lovebird kan yang bisa mengajar kan betinanya malah. Kalau murai jantannya. Itu kena pasal berapa? KDRT. Jadi tips buat teman-teman untuk peternak murai, untuk pemula ya. Jadi kuncinya untuk penjodohan adalah settingan birahi ini. Pastikan keduanya kondisi yang sama dan prima. Ketika sudah mendekat, sudah siap untuk dijodohkan teman-teman. Usia yang paling pas untuk mulai penjodohan itu usia berapa ya? Hampir sama dengan lovebird. Sebenarnya lebih bagus itu kan setelah 1 tahun. Cuman kita karena biasa peternak Indonesia itu kan katanya kan ngejar setoran jadi 7 bulan sudah bisa dijodohin. Sering nggak kalau usia-usia yang dini itu kalau misalnya masih terdapat trouble, mungkin misalnya kurang siap atau gimana, mungkin telurnya nggak fertil atau gimana, sering nggak ada kejadian seperti itu? Selama ini belum ada. Jadi memang secara mungkin jasmani dan rohaninya mereka sudah siap. Seperti halnya manusia, Republik Burung. Ketika mereka sudah mulai dewasa, sisi tanggung jawab mungkin kesiapannya itu juga harus disiapkan kan gitu ya. Kalau mau berumah tangga, siap, oke, jadi, ya kan, anak-anak juga jadi. Tapi kalau mereka belum siap, kita paksa, yang terjadi KDRT. Saya ada pertanyaan juga Om. Ini tadi lihat kandang jangkriknya ternyata pakai jangkrik celiri. Kenapa nih Om? Gak pakai jangkrik yang biasanya
tapi pakai jangkrik keliling. Apakah ada kelebihannya Om? Ya, yang jelas banyak Om kelebihannya. Kalau jangkrik yang gampang mati itu jangkrik biasa, itu kan di samping kalau kita kasihkan burung ke habis itu pasti bau Om, gampang bau. Oh, Kalau bau ya? kalau jeliring nggak gampang mati juga nggak bau. Nggak bau. Jadi kebersihan kandang juga terjaga ya Om ya? Di samping itu untuk mengangkat birahi jauh lebih bagus pakai jangkrik jeliring. Jeliring ya. Jangkrik alam kalau orang itu. Untuk pakannya apa aja sih Om? Saya tadi lihat ada 3 tempat ini. 3 tempat. 3 ember nih, 1 ember besar, 2 ember kecil. Apa aja tuh? Proto, jangkrik, sama cacing Om. Malah dikasih cacing ya? Cacing ya. Wajib itu cacing. Wajib ya? Hanya durian ya? Protein tinggi ya? Ada pakan peletnya mungkin Om? Nggak ada. Nggak ada ya? Jadi di ternakan Om Lukman ini ternyata semua pakannya alami, seger untuk kesehatannya. Jadi untuk mempercepat birahi juga ya Om ya? Terus sepertinya juga all you can eat. All you can eat ya? Ya, buffet sistemnya. Jadi ditaruh semua banyak. jelas ya. Nggak takut kebanyakan. Nggak ya. Karena ini burung kena Om, bukan burung gantangan. Kita Oh, settingan kita full langsung. Full ya kan? Ya. Semaunya makan kasih ya. Asal burungnya sehat. Untuk minum apa mungkin ada vitamin Ada vitamin. Ada vitamin ya alami. Alami semua. Makan juga alami ya. Alami ya, saya lihat juga alami. Settingan kandang ini Om, saya lihat wah semua sama nih antara kandang satu dengan yang lainnya. Nah, ini settingan kandang berapa kali berapa Om? Untuk tingginya itu kita 2,5 meter. 2,5 meter. Belakangnya itu 2 meter. 2 meter. Lebarnya 1,25 meter. 1,25 Iya. udah cukup. Udah cukup. Untuk satu pasang Ya. murah ya Om ya. Dan saya rasa kandangnya juga VIP. Kalau kita nginep di hotel ini bintang 4 lah ya. Keren. Ya, kebersihannya ada. Terjaga ya. Di beberapa breeder nih kan saya lihat mungkin ada media bawahnya kasih tanah juga. Kalau ini bawahnya kayaknya bersih. Kasih tanah atau tanaman gitu. Kalau di sini nggak pakai Nggak pakai. Jadi kenapa kita tujuannya untuk lantainya kita cor biar bersih kayak gitu karena ekornya induan biar gak gampang rusak. Oh. Ya. Jadi kalau Karena yang mahal ekornya ya. Kalau kita pakai tanah, pakai pasir, pasti nanti rusak Om. Oh gitu ya. Iya. Kalau ini kan kalau ada orang mau beli kan kita tunjukin induannya begitu. Karena kalau ekornya rusak kan kalau Om. Kalau Ya. harganya turun ini. Kalau untuk ini nih, mengenai ekor, kalau di murai ini kan yang istimewa ekor masih parah ya. Iya. Kalau ekor ini kan kita dengar ya, kalau mungkin umur semua juga sering lah pasti dengar. Yang dinakalin itu ukuran ekor atau mungkin pakai ekor palsu. Atau mungkin Om Lukman punya tips nggak? Mau bedakan nih kalau Atau beli. mungkin apa sih bedanya? Jadi gini, untuk supaya tidak tertipu dengan ekor panjang, belilah di peternak yang benar-benar memang punya induan ori ekor panjang. Yang dimaksud ori dalam hal ini adalah anakan atau induan langsung dari Singapura. Ya. Dan untuk masalah semir dan penyambungan ekor memang banyak terjadi. Ya terjadi, tapi kalau yang kita ini alhamdulillah nggak mungkin kena karena kita sudah punya komunitas Om. Kalau kita mau beli burung itu kita tetap tanya induan dari mana, punyanya siapa. Jadi kalau ada orang ujuk-ujuk nawarin ekor panjang tidak mungkin lah kita percaya. Kalau Malah dipertanyakan ya. Ya, karena silsilahnya kan nggak tahu mungkin tahu. ya. Dan peternak ekor panjang ini di Indonesia kan masih terbatas Om. Beberapa, ya. Hampir alhamdulillah kenal semua. Rengnya ini. Nah, itu terjadi karena ekor panjang murai Singapura ya, yang jadi bahan dari indukan Lukman ini masih sangat langka atau mungkin harganya fantastis teman-teman. Lukman sendiri aja deh yang ngomong. Ya, itu harga.
Jadi gini, kalau ngomong masalah harga, kita lihat dulu indukannya, terus anak-anaknya bisa itu ekornya lepas total bisa berapa. Kalau ori itu kan ada batas minimalnya, biasanya kalau jantan kan 26, 27 minimal itu harganya. Kalau nanti bisa lepas total 30 itu lain sendiri harganya om. Oh beda ya? Jadi lepas total udah 30 nih? Ya. Sama yang 27 lebih mahal yang 30 ya? Oh gitu. Karena berapa nih om kalau total nih? Mulai yang 27 yang 27 ini jadi standar ya? Standar. Yang 27 itu mungkin sekitar 80-an om. 80 itu bro semua, ini kita sedang bahas mengenai murai ekor panjang ya, ekor panjang yang dijualnya dari ori ya, ori ya. Ukuran berapa tadi? 27 harga 80. Lepas throttle. Ya. Nah, yang 30 sampai tembus berapa nih om? Ya kalau 30 ya 100-an ini. Masih 100-an. Sedangkan kalau indukan berapa om? Induan nggak ada orang jual om, induan Tidak. Selama ini belum ada orang. Belum ada orang. Kalau ada orang jual, mau beli lihat dulu siapa yang jual. Jangan kalau istilahnya kalau ada orang yang tiba-tiba jual induan yang kualitasnya bagus ini, tipsnya jangan terlalu langsung percaya, cross check dulu teman-teman. Jangan sampai kita tertipu indukan dengan ekor palsu. Ya. Itu sakitnya di hati dan di dompet. Ya toh? Gitu. Ya. Ada lagi mungkin Om Nafri untuk indukan ya. Indukan nggak ada yang jual. Nggak ada yang jual. Anakan itu harganya udah puluhan juta udah. Dengan harga sekitar 80 juta sampai 100. Apakah ada yang beli itu om? Nah, alhamdulillah selama ini ya malah banyak yang ingin om. Malah ingin ya kalau ekor panjang om. Jadi nggak cari pembeli, malah pembeli yang datang ke kita. Istimewa. Di grup Facebook murai ekor panjang kita jarang sekali menemukan orang jual lepas total begini karena kita sudah punya jaringan peternak sana peternak sini. Mari kalau ada orang butuh, paling saya tanya teman yang di sana, gitu aja. Oke. Jadi untuk sebuah kualitas ekor panjang, orang-orang breeder atau calon breeder rela merobot dompetnya, mengetik di ATM-nya senilai 80 sampai 100 juta untuk sebuah murai ekor sekitar 27 sampai 30 cm. Lepas throttle itu. Ya, kebayang nggak sih kalau kita nilai investasi sama bisnisnya ini sangat-sangat panjang. Dan mentalnya untuk teman ini sudah terasa ketika beliau udah mulai awalnya main murai yang biasa, murai sayur, habis itu mungkin ada sedikit flashback ketika main di Lovebird, beliau udah main langsung yang kasta tertinggi. Saat itu apa yang kasta yang tertinggi beliau mainkan. Dari situ menghasilkan berkat yang banyak berkat yang banyak, akhirnya belajar lagi kembali ke murai, akhirnya menemukan hidayah. Oke, buat sobat-sobat Republik Burung yang ingin beternak murai nih, mungkin tipsnya apa aja nih? Dompet saya nggak cukup untuk beli yang segitu. Saya starting harus dari mana nih ya? Mungkin dari Medan, murai lokal, apa? Monggo. Jadi kalau bicara tentang awal mula kita breeding, jadi tujuan kita harus kita tentukan dulu. Setting dari awal ya. Apakah kita mau ternak lokal Medan Asli ini atau ori Singapura itu. Kalau memang tujuannya kita ternak ori Singapura, dananya itu nipis dan sebagainya, belilah yang throttle ya. Throttle itu yang baru mandiri loh, baru mandiri ya. Itu satu pasang paling untuk jantan sama betina kita 60 juta. 60 ya. 60 4 bulan lagi harga berat. Makanya peternak itu sekarang jarang sekali yang jual throttle. Harga throttle sama lepas throttle
Jauh beda. Jadi dikit ya. Ini juga merupakan meskipun kumpul cuma nggak jadi bridging nih beda. Satu duit. Pembesaran. Berapa bulan? Harganya beda lagi ya. Dapat tambah berapa persen? Ya kalau di 60 juta satu pasang, kalau kita lepas tertolkan itu cari uang 120 kecil loh. Wah, nah, berarti 2 kali lipat tuh. Marginnya 40 juta. Kita dari seharian ini apa ya? Mau nggak percaya itu benar, mau percaya itu segitu. Sedangkan juga saat ini kita semua kan lagi apa ya? Dalam masa pandemi ya. Masa pandemi. Dan ternyata dalam bisnis hobi ternyata masih terus berjalan. Tidak mengenal kata pandemi ya. Iya seperti itu. Mungkin ini juga menjadikan salah satu jalan keluar. Mungkin dari kita yang sedang berduka mungkin ada sedang dalam masa pengurangan kerja apa. Jadi untuk semua hal ini bisa jadi salah satu jalan keluar alternatif ya dalam berternak burung ya ternak burung atau mungkin ya kita awalnya untuk menyalurkan kesenangan hobi tapi kalau kesenangan kita itu menghasilkan uang kesenangan jadi luar biasa ya gitu. Dan kalau hari ini kita di Cepu ini kita melihat bahwa orang-orang yang kita temui orang-orang yang punya dedikasi tinggi dan keyakinan tinggi bahwa apa yang mereka kerjakan dapat berbuat baik berbuat baik gitu. Oke, Bro semua, saya rasa malam ini petualangan kita di Cepu ya selesai sudah. Kita akan balik ke Surabaya. Sebelum dari itu mungkin ada itu mungkin dari teman-teman mau informasi apa nanti kita cantumkan FB dari Lukman. Kalau mau bertanya bisa langsung dari beliau. Jadi kita akan menginformasikan. Terus mungkin ada yang lain teman-teman mulai breeding lovebird, mulai breeding murai, semua ada video. Ataupun kalau Bro semua merupakan salah satu peternak burung ataupun mempunyai teman atau mempunyai informasi mengenai seputar burung bisa info ke kita ya. Nanti kita akan gali, kita akan informasikan sobat-sobat semua. Atau mungkin ada Bro semua ingin kita kunjungi, nanti bisa kontak melalui kontak kita, nanti kita kasih linknya pada itunya. Sekian untuk malam ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau nggak subscribe, uripmu soro. bersama kita Republik Burung. Jangan lupa like, komen, dan